Qala Allah Ta'ala wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan itu air hujan, ma'an thajjaja, yang begitu deras, begitu lebat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat yang lain sekaligus tanda kebesaran Allah, yaitu apa? Hujan. Dan hujan ini tidak bisa diturunkan oleh manusia. Manusia tidak bisa menurunkan hujan. Tidak ada itu namanya hujan yang diturunkan manusia. Oh, ada hujan buatan. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh manusia yang mereka istilahkan dengan hujan buatan bukanlah mereka yang membuat hujan tersebut, akan tetapi mereka dengan suatu penelitian empiris, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab itu sebagai apa? Sebab turunnya hujan. Adapun hujannya sendiri turun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki maka tidak turun hujan. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa turunkan hujan. Maka di musim-musim yang seperti ini, ya, maka kalau orang kemudian mereka mengatakan bisa menahan hujan, silakan tahan hujan. Mana kemana larinya para pawang hujan? Kalau memang mereka benar dalam pengakuan mereka, ya, itu bohong semuanya. Itu pengakuan yang bohong bahwasanya mereka bisa menahan hujan. Kalah, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, dan tidak ada seorang muslim yang mempercayai seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan hujan. Orang musyrik saja di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mereka meyakini Allah kok yang menurunkan hujan, atau yang menahan hujan itu Allah. Ya, maka lebih parah daripada orang musyrik ketika ada orang yang memiliki keyakinan ada sebagian manusia mereka bisa menahan hujan atau mengalihkan hujan, ya, dan dipercaya lagi kayak gitu. Subhanallah, ya. Lebih parah ketimbang orang musyrik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami tumbuhkan dengan hujan tersebut habban wa nabatan, bijian dan juga nabatan, tanaman, ya, biji-bijian dan juga tanaman. Dan biji-bijian kita makan seperti apa? Ya, kacang, kemudian apa lagi yang bentuk biji itu? Jagung, ya, macam-macam yang kita makan. Nabatan, tanaman, itu kita makan juga, ya, baik itu sifatnya misalnya beras, padi, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dengan sebab apa? Hujan tadi. Linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa, dan kami tumbuhkan juga jannat, kebun-kebun, alfafan itu adalah kebun yang multaffatan, yang begitu rindang, satu sama lain saling menutupi, rindang, ya. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, alfafan ini bukan berarti ya, ada tanaman namanya alfalfa, dia punya khasiat tersendiri. Tidak. Para ulama mereka tidak menyebutkan tentang masalah tanaman jenis alfalfa terus ada khasiat ini, khasiat itu. Tidak boleh seorang itu membawa pengertian yang ada di dalam Al-Quran kemudian dia bawa kepada pengertian yang tidak pernah disebutkan atau bahkan tidak ditunjukkan oleh Al-Quran tersebut, ya. Jadi itu namanya mengada-ngada. Betul, mungkin tanaman itu ada khasiatnya, tapi tidak boleh kemudian orang bawa ayat alfalfa ini ada loh dalam Al-Quran. Mana? Wa jannatin alfafa. Terus dia mengatakan ini adalah Al-Quran. Ini namanya memaksakan ayat. Ya, tidak boleh seperti ini. Ya, jadi
kita katakan wa jannatin alfafa, maknanya adalah multaffah. Ya, multaffah itu artinya yang begitu rindang. Ya, kasratut tadakhuli aghsani asyjariha. Tumbuhannya itu begitu rindang dan kita semuanya menikmati hal tersebut yang namanya tumbuhan. Ya, kita gunakan untuk ngiyup, untuk berteduh. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-16 dari ayat ke-6 tadi menyebutkan tentang mazahir qudratillahi wa ni'amuhu, tentang kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala serta nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini mengakhiri bagian kedua dari surat An-Naba. Bagian pertama berisikan tentang penetapan hari kebangkitan yang ada di dalam Al-Quran. Bagian kedua adalah tentang fenomena-fenomena yang menunjukkan bahwa Allah Maha Mampu. Di antara yang tadi sudah kita sebutkan, ya, berupa bumi 1, gunung 2, berpasangannya manusia laki-laki dan wanita 3, tidur, malam, siang, langit, matahari, awan atau hujan, ya, tanaman dan kebun, tidak kurang dari 10 atau 11. Yang ini semuanya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah membawa kesimpulan kepada Allah yang menciptakan 10 atau 11 makhluk yang besar tadi itu maha mampu untuk membangkitkan manusia pada hari kebangkitan yang kalian orang-orang musyrik ragu-ragu, masih ragu-ragu. Sementara la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat ketimbang penciptaan manusia. Allah Maha mampu untuk menciptakan manusia, apalagi menciptakan manusia sekedar mengembalikan kembali. Wa huwal ladzi yubdi'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah lah yang menciptakan dan Allah akan mengembalikan lagi penciptaan. Dan secara logika mengembalikan, mengulangi penciptaan itu lebih mudah ketimbang menciptakan dari awal. Karena apa? Karena sudah pernah. Ya, kita kalau sudah pernah mengerjakan sesuatu yang kedua kalinya pasti lebih mudah ketimbang memulai pekerjaan, bikin rumah atau misalnya bikin, ya kalau anak-anak itu bikin mainan pakai Lego, mereka nyusun apa. Yang susah itu yang pertama, tapi kalau sudah pernah, udah tahu. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Kita berarti pada ayat yang ke-16 ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tersisa bagian yang ketiga dari surat An-Naba, yaitu berkisah tentang qiyamus sa'ah, hari kiamat serta kengerian dan juga balasan yang ada di hari kiamat tersebut, mulai dari ayat ke-17 hingga ayat terakhir ayat 40. Itu yang merupakan isi dari surat An-Naba ini. Nah, barakallahu fikum. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya yang dengan awal dan benar-benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Sering kita temukan dan mungkin banyak di sekitar kita ada orang yang ada pekerjaannya itu sebagai pawang hujan. Itu hukumnya secara syariat itu dia sampai ke kuburan atau enggak? Dan seorang muslim yang percaya bahwasanya memang benar pawang hujan itu bisa memindahkan atau bersama hujan itu sampai keluar dari seorang muslim atau dia cuma melakukan dosa besar atau kesyirikan. Iya. Pawang hujan. Jadi orang musyrik, saya sebutkan keyakinan mereka ketika mereka itu ditanya tentang siapa yang memberikan rezeki mereka. Allah mengatakan di surat Yunus ayatnya itu 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may
yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Tanyakan Muhammad kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu. Tanya mereka, debat mereka. Siapa sih yang memberikan kalian rizki dari langit? Apa rizki dari langit? Hujan, air. Dari bumi. Siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan? Siapa yang menciptakan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang yudabbirul amr, mengatur seluruh urusan alam ini? Maka fasayaquluna Allah. Orang musyrik akan mengatakan, ini musyrik zaman Nabi, Allah yang menciptakan dan semuanya itu Allah, yang menurunkan hujan Allah. Maka faqul afala tattaqun. Maka tanya lagi, debat lagi. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah yang telah memberikan kalian rezeki dan seterusnya dan seterusnya? Artinya orang musyrik saja mereka punya keyakinan Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur hujan turun di sini, tidak turun di situ, itu Allah. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku, ya, saya bisa memindahkan hujan ini, maka dipastikan dia kafir. Kenapa? Karena dia telah mengaku sama dengan Allah dalam urusan mengatur alam ini. Ya, satu. Itu pelakunya. Itu bagaimana orang punya keyakinan? Orang punya keyakinan si fulanah itu bisa memindahkan hujan, bisa mengatur hujan turun apa enggak atau jangan, maka dia keyakinannya lebih parah ketimbang orang musyrik. Ya. Terus bagaimana statusnya? Dia kufur dalam hal rububiyah. Orang musyrik zaman Nabi tidak kufur dalam hal rububiyah. Ya. Catat, orang musyrik di zaman Nabi tidak kufur kepada Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah itu maksudnya penguasaan terhadap alam ini. Allah yang memiliki alam ini. Orang musyrik punya keyakinan. Lah ini ada orang terus punya keyakinan, oh mbak itu, oh pak itu, dia bisa ngatur alam ini. Ya, emangnya alam ini punyanya dia. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, maka dia pun terjatuh dalam kekufuran secara rububiyah. Sebuah kekufuran yang tidak pernah orang musyrik di zaman Nabi saja jatuh ke dalam. Ya, itu Pak. Demikian, barakallahu fiik. Silakan kalau masih ada. Ya, silakan Pak. Tadi disebutkan tentang film yang membuat akidah masyarakat rusak itu, contohnya orang yang sudah mati bisa kembali ke keluarganya. Bagaimana dengan keadaan di lingkungan kita masih banyak sekali yang mempercayai kalau keluarga yang sudah meninggal bisa kembali ke keluarganya di hari-hari tertentu, terus dengan kita melaksanakan ritual atau ritual seperti apa? Ya, tentu yang kita butuhkan adalah edukasi. Kita butuhkan dakwah secara ilmiah yang menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu satu, mereka ini tidak mendengar. Orang kalau sudah meninggal itu nggak mendengar. Oh, tapi kan dia masih mendengar langkah-langkah. Iya, cuman langkah-langkah orang yang ngubur. Sesi itu saja. Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang mati itu mendengar. Orang mati itu enggak dengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kata Allah. Engkau tidak bisa membuat orang yang dikubur itu mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di perang Badar, ketika orang-orang kafir itu ya Abu Jahal itu dicemplungkan ke sumur untuk ditimbun, ya. Itu apa Nabi mengatakan kepada mereka, fulan, 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 hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah sekarang kalian sudah mendapatkan janji yang Allah ancamkan kepada kalian? Ya. Umar bin Khattab heran, ya Rasulullah, mereka ini sudah mati. Mereka dengar. Apakah mereka dengar? Maka kata Nabi, mereka di momen ini Allah buka pendengaran mereka sehingga mereka mendengar, tapi mereka nggak bisa jawab. Artinya apa? Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari
anggapan Umar bahwasanya orang meninggal itu tidak mendengar. Nabi tidak mengatakan, Umar, orang meninggal itu dengar. Enggak, orang meninggal itu sudah mereka enggak dengar. Ya. Jadi itu mendengar. Kemudian mereka akan kembali ke dunia enggak, ya. Mereka sudah apa? Sudah terbatasi oleh barzakh, dinding yang kokoh. Terus kemana mereka? Mereka mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa kubur, ya. Dan itu kita yakini sebagai seorang muslim. Terus bisa nggak mereka kembali, ya? Aku kok tidak kamu sambangi, tidak kamu datengin. Maka kalau ada kejadian seperti itu, maka itu jin yang berusaha untuk kemudian menyesatkan akidah kaum muslimin dengan cara-cara seperti itu. Kalau kita sudah punya keyakinan, itu bukan si fulan itu. Ya, apalagi misalnya kemudian orang sudah meninggal terus ya kayak film lagi ini, cerita sinetron. Ya, dia dibunuh secara zalim terus kemudian rohnya itu penasaran, ini ngerusak ini. Ya, ini ngerusak apa? Ngerusak akidah. Ya. Meskipun maksudnya supaya orang itu tidak berbuat zalim. Maksudnya begitu pasti kan? Ya. Bikin sinetron gini, sinetron gitu. Tapi itu justru malah merusak akidah yang berakibat orang akhirnya takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu minta sajen. Minta apa? Sesajian, ya. Dan seterusnya, dan berkembang. Akhirnya akidah jadi rusak. Ya. Jadi kita butuh mengedukasi secara ilmiah dengan akidah yang benar, sehingga tidak perlu ada keyakinan seperti itu. Terus bagaimana kita? Ya, yang bermanfaat untuk mereka yang sudah meninggal adalah kita doakan. Ya. Kita sambungkan silaturahmi kalau itu keluarga kita. Itu bermanfaat untuk mereka. Ya. Ada orang mukmin itu yang dia akan heran dengan derajatnya di surga kelak. Kok saya dapat derajat tinggi padahal saya biasa-biasa saja. Itu karena istighfar anakmu ketika semasa mereka hidup. Jadi dikirimi istighfar terus. Ya Allah maghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dapat kiriman istighfar dari khatib dari setiap orang-orang mendoakan itu sampai doa itu, ya sampai doa itu. Nah, ini yang menjadikan hal bermanfaat. Adapun kemudian punya keyakinan seperti itu, maka itu yang perlu kita luruskan, ya. Nah, demikian Pak. Allahu a'lam. Masih ada? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi ada dua hal yang harus kita bedakan antara perbuatan dan pelaku. Ya. Perbuatan dan pelaku itu dua hal yang berbeda. Perbuatan yang dilakukan seseorang, misalnya dia berbuat kekufuran, kita katakan dia melakukan perbuatan kekufuran. Perbuatan dilakukan misalnya berupa kesyirikan, kita katakan dia melakukan perbuatan kesyirikan. Apakah pelaku yang melakukannya pasti kufur? Pasti syirik? Belum tentu. Dilihat dulu asalnya. Kalau dia asalnya memang seorang muslim, maka ya tidak setiap perbuatan kufur menjadikan seorang muslim menjadi kafir. Saya ulangi, tidak setiap perbuatan kufur menjadikan seorang muslim menjadi kafir. Bisa jadi kafir ketika sudah terpenuhi syarat dan hilang penghalang. Terpenuhi syarat diantaranya apa? Ya, diantaranya adalah ilmu. Kemudian mereka ikhtiar, milih, bukan terpaksa. Penghalang diantaranya apa? Jahil, nggak ngerti, atau takwil, ya salah paham, atau mukroh, terpaksa. Jadi yang selalu kita ingatkan adalah kita menghukumi perbuatannya. Adapun pelakunya,
maka kita hukumi secara zahir. Kalau dia zahirnya orang kafir, ya kita nggak bisa katakan dia muslim itu. Nah, tidak bisa. Nah, apakah kemudian seseorang itu dia mendapatkan uzur dengan sebab dia tidak tahu? Ya. Maka orang tidak tahu terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang tidak tahu, sementara sebab-sebab wasilah-wasilah untuk belajar itu ada. Dia nggak tahu. Sementara di tangannya ada HP, dia bisa nanya, bisa searching, bisa ini. Ya. Dia tidak tahu, tetapi sebenarnya dia bisa bertanya. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Dia nggak tahu, tapi dia tidak cari tahu kok. Orang jenis kedua dari orang yang tidak tahu adalah orang yang dia tidak tahu dan dia memang tidak mendapatkan wasilah untuk mencari tahu. Misalnya apa? Orang di pedalaman sana, nggak ada TV, nggak ada internet, nggak tahu apa-apa, dari kecil pokoknya ngertinya begitu, ya, ngertinya begitu. Maka orang seperti ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun kalau mati bagaimana? Kalau mati kita hukumi secara zahirnya. Zahirnya nggak pernah sholat, ya sudah, kita nggak perlu kuburkan dia dengan cara Islam. Zahirnya dia sholat, maka kita hukumi sebagai seorang muslim. Adapun bagaimananya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya, kita menghukumi secara zahir saja. Kalau zahirnya orang itu dia misalnya dia sholat, dia muslim, ya kita hukumi seorang muslim. Kalau zahirnya tidak demikian, maka tidak perlu kita kemudian repot-repot menghukumi dia seorang muslim. Zahir di sini maksudnya bukan KTP, Pak. Zahir bukan KTP. Karena ada orang itu KTP-nya Islam. Islam KTP, enggak sholat. Ya, itu zahir maksudnya apa? Dia ya zahir sholat, ya saum, ya. Adapun ketika dia terjatuh dalam perbuatan, hatta perbuatan syirik ataupun kufur, maka bisa jadi dia termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur kalau memang dia demikian salah paham atau dia nggak ngerti atau ini atau itu. Tetapi tetap dia kita hukumi sebagai seorang muslim sampai dia keluar dari Islam itu secara yakin. Gimana keluarnya secara yakin? Nggak pernah sholat. Ya. Dia ngakunya saja Islam tapi apa? Sholat saja enggak. Puasa cuman hari pertama sama hari terakhir pada bulan Ramadan. Sementara perkara yang dipastikan maklum minad-din bid-darurah, sangat diketahui secara pasti dalam agama Islam adalah sholat itu berapa kali? 5 waktu sekali. Apa 5 waktu sekali? 5 waktu sehari, ya. Saum, Ramadan, ya, zakat dan seterusnya. Adapun detail-detailnya itu perkara yang lain, mungkin tidak sebagian orang tahu, tapi orang itu ngerti. Orang Islam itu sholatnya 5 kali dan saumnya pada bulan Ramadan. Nah, ini saumnya cuma 1 sama 30 atau 31 atau 29. Nah, ini ajaran mana? Ini bukan saum Ramadan. Atau sholatnya sing penting eling. Ya, Mas, sudah sholat, Mas? Saya udah eling. Sholat itu kan yang penting ingat. Sholat itu kan ingat. Yang penting ini ajaran mana? Ya, kita tidak bisa mengatakan ini orang Islam seperti ini. Kenapa? Karena Islam itu ya sholatnya 5, zuhur dan seterusnya kita tahu. Jadi kembali zahir itu bukan berarti kemudian kita menghukumi dengan KTP tadi. Ya, kita lihat bagaimana keseharian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.